keris dipakai senjata perang itu tentunya kalau saat mau ke medan laga, mau bertempur atau apa, baru dia ganti dengan keris yang satunya. Tentunya itu dengan mungkin materi atau mungkin seni lipat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kita, dengan saya di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membahas masalah energi pusaka dapat menimbulkan bencana. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan pusaka itu sendiri apa, maksudnya seperti apa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, jadi mungkin banyak orang yang belum betul-betul paham maksudnya pusaka itu yang seperti apa, kategori pusaka sendiri itu yang seperti apa, dan dapat menimbulkan bencana itu yang seperti apa maksudnya. Jadi begini ya, setiap benda yang dibuat oleh empu yang berkaitan dengan seni tempa, seni lipat, seni pandai, itu belum bisa dinamakan pusaka, atau tidak semuanya dinamakan pusaka. Jadi kayak mungkin keris, mungkin tombak, mungkin jimatan atau apapun itu yang lainnya, itu belum bisa dikategorikan pusaka. Jadi pusaka itu benda yang mempunyai makna lain. Jadi kalau seandainya keris nih, keris ada yang dipakai untuk ageman, untuk dipakai untuk perang, ada juga yang untuk dijadikan pusaka. Tentunya berbeda. Keris yang dipakai untuk perang itu yang seperti apa, terus yang dipakai untuk ageman itu yang seperti apa, terus yang dipakai untuk pusaka itu yang seperti apa, itu berbeda-beda. Kadang-kadang orang memaknai mungkin secara umum orang memaknai taunya keris pusaka. Jadi semuanya dianggapnya pusaka. Atau mungkin tombak pusaka. Semua dianggapnya yang namanya tombak itu ya pusaka, yang namanya keris itu ya pusaka. Sebetulnya sejatinya tidak demikian. Jadi kalau keris ageman itu tentunya keris yang namanya juga ageman ya. Ageman itu berarti tentunya di waktu yang dulu ya, waktu zaman-zaman mungkin kerajaan atau sebelum kemerdekaan dulu, namanya ageman itu ya berarti dipakai kemana saja, dipakai setiap hari. Jadi mau kemana perginya selalu dipakai. Jadi tidak pernah lepas dari mungkin manusianya yang menggunakan kan gitu. Untuk keris dipakai senjata perang itu tentunya kalau saat mau ke medan laga, mau bertempur atau apa, baru dia ganti dengan keris yang satunya. Tentunya itu dengan mungkin materi atau mungkin seni lipat yang berbeda, karena menentukan kekuatan daripada baja atau daripada keris yang sudah jadi tadi. Tentunya akan berbeda fungsinya. Mungkin jenisnya bisa jenis yang low atau mungkin brojoguno yang lurus, itu pastinya berbeda. Nah, ini berkaitan dengan pusaka tadi. Jadi pusaka ini adalah bisa berwujud keris, juga bisa berwujud tombak, bisa juga berwujud jimatan. Jimatan itu berarti pusaka yang wujudnya kecil. Mungkin bisa apa ya? Bisa dibilang cacing kanil, atau mungkin apa tuh kayak tombak cipir, atau mungkin yang wujudnya kecil lah, seperti itu. Nah, yang dimaksud pusaka itu adalah eh, benda yang dipakai untuk menambah tenaga spiritual. Jadi untuk piandel, piandel dalam dalam arti yang hanya ditaruh untuk backup energi saja. Jadi backup energi yang ditaruh di rumah tentunya. Itu pusaka. Beda halnya dengan piandel yang dipakai untuk perang. Jadi
secara energi itu fungsinya pun berbeda. Fungsi energi pusaka yang untuk diandel perang ataupun yang hanya untuk dipakai ditaruh di rumah yang berwujud pusaka tadi tentunya berbeda. Jadi ibaratnya kita punya keris ini kecil atau mungkin keris yang umum, yang lumrah, yang gede, lo 11 atau mungkin lo 7 atau mungkin yang lainnya lo 5 dan sebagainya. Itu juga nggak bisa dibilang ini lo keris pusaka atau ini lo keris biasa. Ya tergantung kita lihat dari energinya. Tentunya itu hanya yang tahu. Gitu. Jadi bukan semua orang bisa terus mengatakan ini pusaka atau itu bukan pusaka, tidak demikian. Tentunya harus dicek dari segi energinya. Nah, makanya saya bilang kalau benda pusaka, khususnya yang tadi saya bilang tadi, mungkin untuk yang ditaruh di rumah, itu sudah disesuaikan dengan pemilik awalnya. Jadi tentunya dia mempunyai energi khusus yang disesuaikan dari si pembuat untuk dikhususkan untuk siapa yang meminta. Gitu. Saat di zaman sekarang, di era yang sekarang tentunya yang membuat dan yang memiliki tentunya kan sudah meninggal, tentunya kan begitu. Saat kita mendapatkan barang tersebut, nah di sini kita harus bisa memposisikan diri kita, begitu. Jadi tidak semua pusaka itu cocok dengan diri kita. Kalau bagi yang gemar menggunakan benda-benda yang demikian tadi, tentunya untuk manfaat yang orang satu dengan orang yang lain berbeda-beda. Tujuannya untuk apa? Mungkin ada yang untuk penjagaan rumah atau mungkin untuk apa lain sebagainya. Itu versi orang yang mempunyai tentunya ya. Kalau bagi saya pribadi ya yang bisa memberi keselamatan hanya Allah, tidak ada kekuatan yang lain. Yang lain-lainnya kalau seandainya bilang, ah, itu kan ikhtiar, itu kan apa ya, monggo. Saya tidak masuk ke ranah itu. Tentunya orang yang sudah benar-benar bisa menguasai spiritual itu tidak menggunakan dan tidak membutuhkan barang-barang yang seperti itu. Kalaupun seandainya kita memiliki, itu tujuannya hanya satu, melestarikan peninggalan leluhur, itu saja. Maksudnya leluhur itu ya tidak harus orang tua kita, maksudnya dari generasi ke generasi yang dulu-dulu. Seperti itu. Supaya apa? Supaya lestari, kita mengingat bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar gitu, dan beraneka ragam dengan penciptaan yang sangat luar biasa. Terbukti di zaman itu sudah bisa membuat benda yang kokoh, kuat untuk senjata seperti itu, dan mungkin lainnya untuk pusaka dan alat-alat yang lainnya seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang itu mempunyai benda pusaka, nah ini berkaitannya dengan bahayanya tadi. Jadi bahayanya mempunyai benda pusaka yang tidak sesuai atau energi benda pusaka tadi bisa menimbulkan bencana. Karena kalau seandainya dia tidak sesuai energinya, itu akan menimbulkan hawa yang negatif di dalam rumah. Itu kalau seandainya memang betul itu hanya energi yang tersimpan di dalam pusaka tadi. Itu hanya akan menimbulkan energi negatif tentunya. Jadi menjadi medan magnet daya tarik energi yang dari luar masuk ke dalam. Seperti itu. Itu kalau cuma energi. Tapi bahaya lagi kalau itu isinya adalah kodam. Kodam ini yang dimaksud adalah jin, bukan bukan khorin ya. Ini kodam dari luar. Jadi jin yang ada di dalam benda pusaka tadi. Itu lebih berbahaya lagi. Kenapa demikian? Karena sifat jin tadi adalah pengen menguasai, pengen dijadikan yang tertinggi posisinya di dalam urut-urutan keluarga tadi. Maksudnya untuk penjagaan, untuk perlindungan, dia pengen dia yang diposisikan paling tinggi. Begitu. Nah ini yang paling bahaya ini. Mungkin orang tidak menyadari itu. Bagi pelaku spiritual yang baru tidak tahu dia. Jadi kalau dia punya benda pusaka yang mungkin energinya cukup lumayan atau di atas standar,
isinya ada kodamnya, itu bahayanya di situ. Jadi saat dia melakukan tirakat atau melakukan pendekatan diri kepada Allah supaya bisa mencapai kesempurnaan rasa tadi, itu akan diganggu, akan diputus oleh makhluk tadi. Makhluk, tentunya jin yang ada di dalam benda pusaka tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang yang memiliki tadi mempunyai rasa ketergantungan. Jadi menyandarkan keselamatannya, menyandarkan kesulitannya berkaitan dengan keselamatan rumah tadi dengan benda pusaka itu tadi. Itu yang bahaya. Itu bisa menjadi malapetaka besar itu. Kita tidak merasa, tapi mau tidak mau hati nurani orang yang memiliki tadi akan ketergantungan. Jadi seolah-olah mempunyai rasa bangga di dalam dirinya karena di dalam hatinya ya, karena ada barang tadi mampu mengcover, mampu menahan energi negatif dari luar. Sejatinya tidak demikian. Justru yang punya tadi malah lama-kelamaan kalau tidak bisa mengontrol diri, mengontrol rasanya, justru akan dikendalikan oleh makhluk halus tadi. Itu bahayanya. Maka saya bilang itu dapat menimbulkan malapetaka. Karena buat apa kita melihara barang yang istilahnya notabene terbuat dari besi atau apapun itu akan menjerumuskan kita ke jurang kesesatan. Jadi bahaya. Mungkin tambahannya adalah jadi benda pusaka. Benda pusaka itu tidak harus terbuat dari besi, tidak harus keris, tidak harus tombak, tidak harus jimatan. Bisa juga tongkat, bisa juga tongkat, bisa juga bahkan tasbih. Gitu. Jadi memang bahaya. Gitu kalau memang arahnya ke sana kan gitu. Karena ya itu tadi, tasbih itu banyak yang dikodami, jadi diisi makhluk-makhluk yang seperti itu. Kan begitu. Sedangkan kan tujuannya tasbih tadi kan untuk menjadikan hidupan kita berzikir menyembah kepada Allah. Tujuannya baik kan begitu. Tapi akhirnya itu tadi kalau ada kodamnya akhirnya kemurnian hati kita itu akan berkurang. Karena di dalam rasa kita selain kita menyebut asma Allah, kita meyakini ada kekuatan lain selain Allah tadi. Kan gitu. Makanya bahayanya luar biasa. Jadi berhati-hatilah siapapun teman-teman semuanya yang mempunyai barang-barang seperti itu. Makanya orang-orang yang betul-betul tahu, tapi tahu bukan karena ilmu, tapi tahu karena pemahaman. Itu benar-benar tidak mau mempunyai barang-barang yang demikian itu. Karena dikhawatirkan akan mempelencengkan, akan membelokkan hatinya ke jalan yang tidak sesuai. Seperti itu mungkin dari saya itu. Mungkin ada tambahan atau masukan belakang layar? Enggak ada. Oke, terima kasih. Itu saja ya. Saya mengingatkan dari teman-teman harus hati-hati. Benda pusaka itu tidak terpaku, seperti saya sampaikan tadi, tidak terpaku pada barang-barang yang terbuat dari besi. Untuk ukurannya tidak terpaku juga besar atau kecil. Jadi bisa keris, bisa tombak, bisa jimatan, bisa tongkat, bisa tasbih, bisa batu, apa saja. Seperti itu. Maka berhati-hatilah. Karena kalau sampai kita salah langkah sedikit saja, itu betul-betul dapat menimbulkan bencana. Mana ada tambahan? Kalau pusaka itu berarti energi apa aja itu? Apa negatif, apa positif, apa bisa kodam juga kalau pusaka? Jadi pusaka tadi itu semuanya bisa masuk. Jadi mau dia itu energi, yang berwujud energi, ataupun berwujud kodam. Tentunya tergantung dari penggunaannya. Dia pusaka, maksudnya itu piandel, pusaka piandel untuk perang, untuk bertarung, atau untuk ke medan laga, atau pusaka yang memang benar-benar pusaka. Jadi kategori pusaka itu sebetulnya adalah barang yang tidak diperuntukkan untuk digunakan. Jadi bukan digunakan pusakanya, barangnya, bukan digunakan barangnya, tapi digunakan energinya. Begitu. Makanya saya sampaikan tadi,
Kalau isinya cuma energi saja, itu paling-paling menjadikan medan magnet daya tarik energi dari luar untuk singgah di dalam rumah tadi. Tapi yang bahaya apabila di dalam pusaka tadi isinya adalah jin, itu dapat menimbulkan malapetaka karena selain dapat menjerumuskan, itu dapat eh, apa ya, mengoyak perasaan kita lah. Jadi nanti akan dijadikan lama-kelamaan dia akan menuntun kita untuk menjadikan sumber sandaran keselamatan tadi ke barang tadi. Kalau memang itu energinya tinggi berkaitan dengan jin tadi. Nah, terus sebelum mungkin ada tambahan pertanyaan, saya sampaikan. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang, kita minta tolong kepada pusaka kan gitu, minta tolong kepada pusaka itu boleh atau tidak. Terus saat kita ngasih pewangian, ngasih dupa atau lain sebagainya itu boleh atau tidak? Ya tentunya tidak boleh. Minta tolong itu bagi kami agama Islam tentunya hanya kepada Allah. Maksudnya meminta itu sandarannya hanya kepada Allah. Dan memberikan pewangian, memberikan dupa, lain sebagainya itu tergantung pada niat. Niatnya apa? Kalau niatnya untuk pewangian ruangan, ya monggo. Tapi benar-benar loh harus introspeksi hati. Kita harus benar-benar merasakan hati kita. Niatnya apa? Kita kasih wangi-wangian. Khususnya dupa, karena ini sensitif. Atau dupa, atau kemenyan, itu sensitif. Kita harus hati dulu. Kalau sampai ada hati kecil aja, mendingan jangan. Mendingan yang jelas sudah pakai minyak wangi biasa, atau mungkin pakai apa itu produk-produk yang untuk pewangian ruangan. Itu saja, biar tidak sampai kita dipelencengkan niatnya. Yang lain? Oke, cukup. Itu saja ya. Terima kasih. Berkaitan dengan energi pusaka dapat menimbulkan bencana, tolong dimaknai dengan bijak, tolong dipahami dengan bijak. Maksud saya bukanlah hanya untuk menjelekkan atau untuk istilahnya tidak mencintai pusaka, tidak. Karena saya pribadi, saya juga punya barang-barang yang berkaitan dengan besi-besi seperti itu. Saya ibaratnya tombak ada, keris gede kecil ada, semua ada. Cuman kalau saya pribadi itu cuman saya pakai buat pajangan saja, buat hiasan saja. Jadi tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Tujuan saya hanyalah untuk melestarikan budaya yang ditinggalkan leluhur, tidak lebih. Karena yang dapat memberi manfaat, dapat memberi keselamatan khususnya, apapun itu wujudnya, itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kalau saya ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingatkan kebenaran yang hakiki itu hanya hak milik Allah. Saya hanya berupaya menyampaikan apa yang saya tahu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumeksa ingsun lakune stanaya wara kelawan mekak